Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya nak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah juga kalian masih diberi kesehatan. Jangan lupa lagi pandemi seperti ini, rajin-rajin menjaga kebersihan ya nak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan. Nah, ungkapan apa saja sih yang mau kita pelajari hari ini? Ada ungkapan permintaan izin atau berpamitan yang biasa kalian kenal, lalu permintaan tolong, dan penyampaian kalimat terima kasih. Nah, udah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar sama-sama ya. Tetap semangat kan? Nah, hal yang pertama kali akan kita pelajari ialah permintaan izin atau berpamitan. Nah, waktu di tema 1 kalian sudah pernah belajar nih bagaimana sih cara berpamitan. Nah, kalian harus tahu dulu nih, berpamitan adalah salah satu bentuk kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, berpamitan itu ketika kita ingin pergi keluar rumah. Kenapa? Supaya orang lain yang ada di rumah, anggota keluarga di rumah tidak mencari kita sewaktu kita pergi. Lalu berpamitan bisa kepada siapa? Ayah, ibu, kakak, nenek atau kakek, atau orang yang lebih tua di rumah kita. Misalnya di rumah ada mbak, silakan pamit kepada mbak. Nah, tujuan berpamitan ini agar ketika kita tidak berada di rumah, anggota di rumah tidak panik mencari-cari keberadaan kita. Dan berpamitan juga menjadi cara untuk kita selalu bersopan santun dengan anggota keluarga di rumah. Tandanya, berpamitan juga salah satu tindakan kita untuk menghargai orang yang lebih tua atau menghormati orang yang lebih tua. Oke, kelas 1? Nah, seperti cerita pada keluarga Ahmad. Di sini ada kegiatan berpamitan kepada orang tua. Yuk kita baca sama-sama ya. Berpamitan kepada orang tua. Keluarga Ahmad selalu bangun pagi setiap hari. Ibu memasak untuk sarapan pagi. Ahmad dan Bunga membereskan kamar tidur. Ayah menyapu halaman rumah. Setelah selesai membantu orang tua, mereka mandi. Kemudian keluarga Ahmad sarapan bersama. Setelah sarapan, Ahmad dan Bunga pergi ke sekolah. Nah, sebelum berangkat, mereka selalu berpamitan kepada orang tua. Mereka mencium tangan ayah dan ibu secara bergantian. Kemudian mereka mengucapkan salam. Salamnya apa? Betul, Assalamualaikum. Nah, ketika pulang sekolah, mereka juga mengucapkan salam dan mencium tangan kembali kedua orang tuanya. Berpamitan tidak hanya ketika akan pergi ke sekolah ya. Ketika akan pergi kemanapun, anak-anak harus berpamitan kepada orang tuanya. Kembali lagi seperti tadi, bertujuannya untuk supaya orang atau anggota di rumah tidak panik mencari kita. Ketika kalian berpamitan kepada orang tua, biasanya orang tua itu senantiasa mendoakan kalian agar kalian tetap selamat sampai tujuan dan terhindar dari mara bahaya dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Nah, sekarang ibu mau mencontohkan kalimat permintaan izin atau berpamitan. Yang pertama nih, ayah, Ahmad berangkat latihan futsal dulu ya. Kira-kira ini berpamitan ingin kemana ya? Betul, Ahmad berpamitan ingin latihan futsal kepada ayahnya. Lalu yang kedua, Kak, jika ibu mencariku, aku pergi bermain bersama dengan Delisa ya. Ini adalah kalimat permintaan izin ingin pergi bermain. Minta izinnya kepada siapa? Kepada kakak. Lalu yang ketiga, Ibu, Ais izin pergi ke toko buku bersama Quina. Assalamualaikum. Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan izin atau berpamitan kepada ibu untuk izin pergi ke toko buku bersama temannya. Lalu yang terakhir, Mama, aku berangkat ke sekolah ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Dia berpamitan kepada mamanya untuk apa? Berangkat pergi ke sekolah. Nah,
Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan izin atau berpamitan yang bisa kalian lakukan ya. Nah, selain ungkapan permintaan izin atau berpamitan, ada juga nih ungkapan atau permintaan tolong. Ungkapan atau permintaan tolong adalah ungkapan meminta bantuan kepada orang lain. Biasanya saat mengucapkan permintaan tolong disertakan ada kata tolongnya dan menggunakan bahasa yang sopan atau santun. Berikut ini adalah contoh kalimat permintaan tolong. Yang pertama, nah yuk tolong ambilkan gelas kakak di atas meja itu ya. Nah, kira-kira ini kalimat permintaan tolong kepada siapa ya? Betul, kakak meminta tolong kepada Nayo untuk diminta tolong diambilkan gelas yang ada di atas meja. Lalu yang kedua, Heva, tolong bantu aku memindahkan meja ini. Nah, ini adalah kalimat permintaan tolong untuk membantu memindahkan meja. Lalu yang ketiga, tolong belikan pensil di toko Pak Ahmad ya. Nah, yang terakhir ini adalah kalimat permintaan tolong untuk membelikan pensil di toko Pak Ahmad. Ini adalah salah satu kalimat permintaan tolong yang bisa kalian terapkan. Ingat ya, ungkapan atau permintaan tolong itu biasanya disertakan dengan kata tolong dan menggunakan bahasa yang sopan atau santun. Nah, selain ungkapan permintaan izin dan permintaan tolong, ada lagi nih ungkapan atau penyampaian ungkapan terima kasih. Nah, penyampaian atau ungkapan terima kasih adalah bentuk rasa syukur kita karena sudah ditolong atau diberikan sesuatu oleh orang lain. Biasanya saat mengucapkan disertakan kata terima kasih dan jelas harus menggunakan bahasa yang sopan atau santun. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat terima kasih. Pertama, Farah, terima kasih sudah membersihkan meja setelah makan. Nah, ini adalah contoh kalimat terima kasih atau ungkapan terima kasih kepada Farah karena sudah mau membersihkan meja setelah makan. Lalu yang kedua, terima kasih Rafa telah meminjamkan pensil warna. Ini juga contoh kalimat terima kasih yang diungkapkan untuk Rafa karena telah meminjamkan pensil warnanya. Lalu yang ketiga, terima kasih ya Bian sudah menemaniku ke rumah Bagas. Nah, ini juga salah satu contoh kalimat terima kasih. Ungkapan untuk siapa? Ungkapan untuk Bian karena sudah menemani pergi ke rumah Bagas. Nah, ini adalah salah satu atau contoh-contoh kalimat terima kasih atau ungkapan terima kasih ya. Nah, di sini ada cerita nih. Yuk kita baca sama-sama. Pada hari Minggu, Ana dan Dito libur sekolah. Pagi ini mereka membantu pekerjaan rumah. Ana membantu ibu memasak di dapur. Ana, tolong ambilkan sayur di kulkas, perintah ibu. Ana segera mengambilkan sayur di kulkas. Terima kasih Ana, ucap ibu. Sama-sama Bu, jawab Ana. Lalu adapun Dito membantu ayah membersihkan rumah. Tolong sapu di bawah meja itu Dito, perintah ayah. Baik ya, jawab Dito. Terima kasih Dito, ucap ayah. Sama-sama ayah, jawab Dito. Nah, keluarga Ana saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ana bersyukur sekali mempunyai keluarga yang saling menyayangi. Jadi, ingat ya, ketika kalian meminta tolong, biasakan harus ada kata tolongnya. Lalu jika setelah ditolong oleh orang lain, ucapkan terima kasih. Nah, berikut ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama, tulis kalimat permintaan izin yang tepat sebelum melakukan kegiatan berikut ini. Ada 3 nih kegiatannya. Yang pertama, bermain bola di lapangan. Yang kedua, berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga, belajar di rumah teman. Silakan buat kalimat permintaan izinnya ya. Lalu yang tugas kedua, melengkapi kalimat dengan kata tolong atau terima kasih. Jadi kalian isi titik-titik tersebut, isi dengan kata tolong atau terima kasih sesuai dengan kalimat yang sudah tertera di sana. Lalu yang terakhir, beri tanda checklist untuk kalimat permintaan terima kasih dan beri tanda silang untuk kalimat permintaan tolong. Jadi misalnya nomor 1 nih, terima kasih telah membantuku memindahkan meja ini. Kira-kira itu kalimat permintaan terima kasih atau permintaan tolong ya?
Betul, ini adalah ungkapan kalimat permintaan atau ungkapan terima kasih. Jadi beri tanda checklist di keterangannya. Dan berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan kalian kerjakan sendiri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah semangat dan menonton video hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kalian ya nak. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.